sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari teknik pemesinan bubut. Ya, teknik pemesinan bubut. Khususnya kelas 12 ya. Jadi di semester ganjil yang akan kita pelajari ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 KD. Kalau di semester genap ada 3 KD ya. Oke, kita akan mempelajari tentang soean. Jadi KD tentang soean. Jadi mengevaluasi ya. Di sini mengevaluasi soean untuk pembuatan komponen yang berpasangan. Oke, kita lanjut. Nah, soean ya, soean. Nah, mikir ya, mikir apa soean itu ya. Soean itu apa ya? Coba kira-kira apa soean ya? Misalkan kemarin kamu beli porosnya as sudah sesuai atau belum? Oh, sudah sesuai. Nah, berarti sudah apa? Sudah pas dan cocok ya. Nah, berarti cocok. Pasangan suami istri itu sesuai. Nah, berarti pas, cocok ya. Oke. Pas, cocok. Nah, jadi soean di sini adalah perbedaan ukuran yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu dari pasangan dua benda yang berhubungan ya, dan berhubungan dan mempunyai ukuran-ukuran yang berbeda sebelum dirakit ya. Jadi oke, dalam bengkel pemesinan ya, khususnya di sini di bubut ya, nggak mungkin kita membuat benda kerja itu ya, membuat benda kerja bisa pas persis. Nah, berarti kan ada penyimpangan ukuran. Jadi misalkan buat benda kerja toleransinya misal suruh buat poros diameternya 30 ya, 30 plus minus 0,1. Nah, berarti poros yang masuk ukuran tersebut adalah 29,9 mm sampai dengan 30,1 mm. Dari mana ukuran tersebut? Ya karena tadi toleransinya plus minus 0,1, berarti 30 dikurangi 0,1 mm sampai dengan 30 ditambah dengan 0,1 mm karena kan plus minus. Nah, dalam soean kita belajar soean nanti toleransinya tidak mesti plus minus. Ya bisa juga yang atas plus, yang bawah 0, bisa juga yang atas plus, yang bawah plus. Nah, ini belajar soean tentang soean ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Jadi soean ini kalau kita lihat di sini ya, ukuran nominal yaitu ukuran benda yang dibulatkan sampai dengan ukuran milimeter merupakan ukuran patokan yang dijadikan batas-batas ukuran yang diizinkan. Ukuran minimum, ukuran maksimum ya, penyimpangan membesar, penyimpangan mengecil ya, toleransi umum. Nah, jadi di soean nanti ada. Jadi tergantung basisnya basis apa? Basis lubang atau basis poros ya, basis lubang atau basis poros. Maka di sini ada diameter lubang maksimum, diameter lubang minimum, ada poros maksimum, ada poros minimum. Karena kenapa ada poros maksimum, poros minimum ya? Karena toleransinya tadi. Begitu juga lubang, ada lubang maksimum, lubang minimum. Karena toleransi tadi. Karena nggak mungkin kita bisa membuat benda kerja pas persis, nggak mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nah, dengan melihat ini ini basis lubang.
Jadi ini ibaratnya lubangnya, ini garis nolnya. Garis nolnya. Nah, kalau dia basis lubang, H misalkan H gini, berarti nolnya, garis nolnya di sini. Ya, garis nolnya di sini. Nah, porosnya ini, garis nolnya di sini. Nah, pas lubang ini kalau ke sana itu dia positif, lubangnya tambah besar, ke sini ya negatif. Berarti lubangnya tambah kecil. Gitu loh. Jadi kalau H tengah-tengah nol di sini misalkan kan gitu. Ya. Misalkan H berpasangan dengan porosnya itu ya, porosnya B. Ya, porosnya B. Ya, porosnya B. Berarti di sini ini porosnya ke sana kan positif. Ini negatif. Berarti dia poros paling besar pun tetap ya, tetap lebih kecil daripada lubang yang paling kecil karena lubangnya kan ini ya, lubangnya kan 0 ini ya, lubangnya kan 0 ini. Nah, nolnya kan ini. Nah, ini kan anggap nolnya itu. Nah, terus kalau dia mungkin berpasangan dengan ini J. Nah, ini J. Lubangnya ini ya, lubangnya ini nolnya ini, anggaplah ini porosnya juga nolnya di sini. Nah, ini J kan bisa juga dia jadi lebih besar sedikit. Ya. Nah, ini nanti pas di sini nanti dikatakan suwean transisi. Ya, suwean transisi. Ya. Jadi H dengan J dengan K ini suwean transisi. Karena apa? Bisa juga dia longgar. Ya, bisa juga sesak. Tapi longgarnya di sini juga sedikit, sesaknya juga sedikit, maka dikatakan suwean tak tentu. Lain lagi kalau pasangannya H, ini H garisnya hanya, terus porosnya pakai ini, pakai S. Ya, pakai S. Jadi ini kan positif loh ya, gambarnya positif. Jadi positif di sini. Praktis kalau misalkan dia diameter 30, 20 gitu ya. 20. Nah, berarti kan 20 ditambah itu tadi, tambah S-nya nanti berapa? Nah, ya dia paling kecil aja 20 lebih. Nah, maka di sini akan sesak. H dengan S pasti akan sesak. Basis lubang H dengan S akan sesak. Dengan melihat ini saja nanti orang tahu sesak. Jadi kalau misalkan H basis lubang ya, H berpasangan dengan B mesti longgar. H dengan J atau H dengan K ini itu tadi tak tentu ya, tak tentu. Bisa juga longgar, bisa juga sesak, tapi longgarnya mesti nah, jadi semakin ke sini dia semakin sesak. Kalau ada H dengan Z ya, H dengan Z A Z B pasti sesak banget karena lubangnya ini ya, porosnya besar, tambah besar. Nah, ya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi macam-macam suwean longgar, suwean pas, suwean paksa, sudah saya bahas di depan tadi ya. Jadi dengan melihat hurufnya nanti orang akan tahu. Nah, ini jadi pengertian suwean longgar itu yaitu bagian yang berpasangan pada waktu dipasang mempunyai kelonggaran yang pasti. Yang pasti karena apa? Mbok lubangnya sudah paling kecil sekalipun ya, porosnya paling besar sekalipun tetap terjadi longgar. Karena toleransinya tadi. Nah, suwean tak tentu di sini itu tadi ya, bisa dia longgar, bisa juga sesak. Tapi kalau suwean sesak, mau dia apapun ya tetap sesak. Jadi lubang sudah yang paling besar sekalipun dengan poros yang paling minim, maksudnya poros yang paling minim yang masuk toleransi tetap terjadi sesak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita harus paham tentang simbol nanti. Kalau H besar, di sini ada H besar, di sini ditulis di depan. Bagi misal 20H 7 garis miring dengan S6 itu berarti basis lubang ya, mesti suweannya nanti suwean sesak. Nah, kalau H ditulis di depan hanya H kecil, misalkan H7 dengan ya S6 berarti dia basisnya basis poros ya. Jadi H garis miring ini kalau hanya besar basis lubang, H
H garis miring kalau hanya kecil, berarti basisnya basis poros. Tapi kalau ada H digabungkan dengan H, berarti ini tidak punya sistem dasar apa? Baik sistem basis lubang maupun sistem basis poros. Oke, lanjut. Nah, jadi suian longgar dikelompokkan ada sangat luas, suian geser, ya. Dengan hurufnya orang akan tahu ini, ya. Hurufnya akan tahu. Nah, ini dengan hurufnya ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, suian transisi. Nah, suian transisi ini lagi tadi, ya. Dengan hurufnya di depan tadi, K, kita akan tahu, ya. N akan tahu. Ini suian transisi. Bisa longgar, bisa juga sesak. Selanjutnya, suian sesak. Nah, ini dengan P sampai Z, ya. Ini mesti sesak. Nah, ini yang masih kita tanda tanya, ya, nggak mungkin sama persis ini, ya. Ini kemungkinan S atau Z, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang suian basis poros sama saja. Tinggal pasangannya dengan apa? H7, E9. Jadi hanya tetap, jadi kalau pedomannya itu H. Ini dia jadi suian longgar, ya. Ini juga suian longgar, H depan, ini juga suian longgar. Nah, ini tak tentu. H dengan K, ya. H dengan N, tak tentu, ya. Dengan hurufnya aja sebentar orang akan tahu itu suian apa. Nah, ini. Nah, yang benar ini, ya. H dengan P. Kemparingan ini H6 dengan S7. Jadi yang di depan tadi tidak dengan tempat beratnya tidak dengan P, ya, tapi paling tidak dengan S. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Mohon maaf, di sini ini ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruan. Ini H8 S6. Ini pasti, ya, suian basis lubang. Kita tahu basis lubang kenapa, ya? Kenapa? Ini, ya, ini kita lihat. Ini basis lubang ini, ya. Nah, ini, ya, dengan melihat ini akan tahu, ya, akan tahu ini basis lubang H S6. Nah, saya bilang tadi keliru. Kelirunya di mana? Ini loh. Nggak mungkin S6 itu terus di sini main. Wong ini sesak kok. Kan ini dia lubangnya. Ya, ini porosnya. Ya, lubangnya H7, ya. Jadi lubangnya H7 ini, ya. H7 ini. Ya, lubangnya H7 ini. Nah, ini H7, H8 ini. H8 terus di sini berarti dia plus 0,003 mm, bawahnya 0, ya. Ini berarti diameter lubangnya itu, ya, diameter lubangnya yang masuk toleransi adalah diameter 20 mm. Yang terbesarnya, lubangnya terbesarnya sama dengan 20,003. Oke, ini saya bilang keliru, ya, keliru yang ini yang apa? Yang S-nya, S6-nya ini. Coba kita lihat di tabel, ya. Kita lihat tabel berikutnya ini, ya. Kita lihat tabel berikutnya, ya. Kita lihat tabel berikutnya. Nah, ini, ya. Coba kita lihat tabel berikutnya. Ini 20 tadi. Nah, 20 kan ikut, ya. Ya, lubangnya kan ikut kelompok ini tadi, ya. 20, ya. 20 tadi, ya. Ikut kelompok ini, ya. 20. Lubangnya ikut 20 kelompok ini. Nah, sekarang porosnya, ya. Porosnya kan ini, ikut kelompok ini. Ya. Diameter 20 kelompok ini, coba kita cari S6. S6, ya, ini S6. S6. Nah, ini S6. S6 di sini, ya, S6 di sini. Kita lihat, ya, S6 di sini, ya. S6 di sini, ya, S6. Terus pas, ya. Pas 80, ya, 20, S6 kita turut di sini S6 kan ini.
ya, ini ya, ini pas ini ya. Itu perhatikan angkanya ya. Nah, perhatikan angkanya ya. Itu kan plus 48 dengan plus 35. Nah, satuannya dalam mikrometer ya. Jadi nanti 20 ya, porosnya 20 plus 0,048 mm. Porosnya paling kecil 20 dengan plus 0,035. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang itu enggak pas ya, enggak pas. Kita balik di sini ya. Nah, ini enggak pas ya. Salah ini ya. Tapi ini bukan minus tapi plus. Ya, ini plus, ini plus. Nah, jadi lubangnya tadi lubangnya terbesar berapa? 20,003, lubang terkecilnya 20. Nah, sekarang poros terbesarnya berapa? Sekali lagi ini plus ya. Poros terbesarnya berarti 20,048, poros terkecilnya 20,035. Bisa dibayangkan kalau ya, bisa dibayangkan kalau lubangnya kecil, paling kecil 20 persis. Nah, terus porosnya kita pakai yang besar, ini plus ya, 20,48, kan sesaknya jadi maksimum. Iya toh? Nah, sesak minimum kalau ini diameter apa? Diameter lubangnya 20,003, sedangkan porosnya ini plus ya. Poros yang kecil 20,035. Jadi sesaknya dia sesak minimum ya. Itu mungkin penjelasan Soyan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang jelasnya bisa tanya atau like, komen, biar bahasan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Amin.